Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa aku update untuk pesan harian hari ini, hari Selasa 1 April 2025. Welcome bulan April. Di bulan April ini kita afirmasi, tarik energi, keberuntungan ya selalu datang, keberlimpahan rezeki, diberikan kesehatan, hubungan yang harmonis dengan pasangan yang belum dipertemukan dengan soulmate-nya atau jodohnya di bulan April ini segera dipertemukan. Hubungan juga makin serius, berkomitmen, segala harapan bisa terwujud. Oke. Nah, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Karena dari energi yang ketarik atau pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So, jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin reading bisa follow dan DM Instagramku atau ke WhatsApp. Link dan nomornya ada di deskripsi. Dan kalau kemarin aku close untuk private reading, so hari ini aku udah kembali open. Oke. Dan buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Oke, kita awali dengan pesan dari malaikat penjagamu atau pesan healingnya. Forgiveness. Memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan. Pengampunan. Menyimpan amarah dan kebencian tidaklah sehat bagi kita dan juga tubuh kita. Kemarahan dimaksudkan sebagai emosi sementara yang mendorong kita untuk bertindak atau mengatasi apa yang sedang terjadi. Ketika kita berkomitmen untuk tetap marah, kesal, atau bahkan kesal dengan orang lain, kita tidak akan memberikan manfaat jangka panjang bagi diri kita sendiri. Malaikat penjagamu menyampaikan atau memberikan pesan ini akan menarik perhatianmu pada manfaat memaafkan seseorang atau suatu situasi. Dengan memaafkan, kamu melepaskan diri dari belenggu amarah, kebencian, dan kesedihan serta melangkah menuju belas kasih, pengertian, dan kepuasan. Pengampunan mungkin sulit tetapi akan membuahkan hasil. Kamu tidak perlu membesar-besarkannya dengan sikap yang agung. Sebaliknya, kamu dapat memilih untuk memaafkan secara pribadi. Jadi memaafkan tuh kita sih nggak harus selalu ngomong ke yang bersangkutan atau bahkan koar-koar ya. Yang terpenting hati kita tuh udah memang niat tulus untuk memaafkan. Dalam kenyamanan rumahmu sendiri dengan tujuan untuk beralih dari rasa sakit dan amarah menuju penyembuhan dan pertumbuhan. Pesan ini juga merupakan dorongan untuk memaafkan diri sendiri. Jika kamu merasa malu, risih, atau kecewa atas sesuatu yang telah kamu lakukan, lupakan saja. Jadi sesuatu yang udah terjadi kan nggak bisa kita rubah ya. Kalau memang kita telah melakukan sesuatu hal, maafkan diri sendiri. Udah yang sudah berlalu lupakan saja. Sudah terjadi. Kita tidak dapat mengubah masa lalu tuh kan ya, tetapi kita dapat belajar darinya, mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, dan mencoba melakukan hal-hal yang berbeda di masa depan. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ingatkan dirimu bahwa setiap orang sedang belajar dan kita semua pernah membuat kesalahan. Maafkan dirimu sehingga kamu dapat melangkah maju dengan kebijaksanaan dan keyakinan. Oke, pesan selanjutnya, pesan semesta aku ambil dari pesan astrologi. Ups. Ya, pesannya adalah 10 house, rumah ke-10, authority. Authority atau otoritas.
Ibaratnya kamu tuh melihat sebuah peta desa, rumah ke-10 akan menjadi mungkin nggak harus desa ya, ibaratnya kamu melihat peta, mungkin desa, mungkin kota, area atau daerah gitu ya. Rumah ke-10 akan menjadi gedung pengadilan, kantor pemerintahan, dan wajah publik dari pekerjaan kamu. Disinilah arena bagi dirimu yang paling publik ya. Hubunganmu dengan figur otoritas dan peranmu sebagai pemimpin. Tindakan yang bisa kamu lakukan, kamu diminta untuk melangkah maju dan mengambil tingkat otoritas pribadi berikutnya. Otoritas itu kayak kewenangan ya. Sulit untuk membangun sesuatu tanpa blueprint yang jelas. Jadi kalau kamu ingin membangun sesuatu itu sulit kalau misalkan nggak ada blueprint cetak biru atau perencanaan yang matang gitu kan. Jadi lihatlah definisimu tentang pemimpin yang kuat dan putuskan apakah kamu perlu mengubahnya. Ingatlah bagaimana perasaanmu sebagai seorang anak terhadap orang tua, kepala sekolah, pendeta atau pemuka agama, polisi, dan guru, dan amati apakah mereka menggunakan tanggung jawab mereka dengan bijak dan mendorongmu untuk mengembangkan tanggung jawabmu, atau apakah kamu perlu memberontak agar aman. Perhatikan hubunganmu dengan konsep otoritas ilahi dan selidiki apakah itu sesuatu yang harus ditakuti, diabaikan, atau diperluas. Apakah itu memberimu keamanan dan perlindungan gitu. Jadi kita mempunyai kewenangan gitu ya atas segala hal dalam kehidupan ini, seperti semua yang aku contohkan tadi ya. Nah, tinggal dari diri kamu sendiri bagaimana kamu harus bersikap atau mengambil tindakan. Nah, pola-pola ini mempengaruhi caramu bereaksi terhadap otoritas luar dan apa yang kamu harapkan dari dirimu, misalkan sebagai orang tua, profesional, atau pemimpin. Nah, amati apakah ciri-ciri yang berhasil dan tidak layak ditiru. Kemudian dekonstruksi asumsi tentang kewenangan atau otoritas yang tidak lagi berguna bagi kamu. Jadi apa yang menjadi kewenangan dalam dirimu itu kamu sendiri yang tahu gitu. Otoritas bukan lagi sesuatu yang dibawa orang lain. Itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan di dalam dirimu. Bertanggung jawablah untuk menyembuhkan luka lama ya. Jika perlu, tegur seseorang yang menyalahgunakan otoritasnya atau kewenangannya, baik secara langsung dalam terapi atau mungkin kamu nggak mau langsung berhubungan dengan yang bersangkutan. Untuk melepaskan itu kamu bisa tulis surat gitu ya, atau dan kemudian kamu bakar atau kamu lepaskan ya. Jadi kayak misalkan gini, kamu tuh tahu seseorang telah menyalahgunakan kewenangannya ya di semua aspek kehidupan ya, mau itu dengan pasangan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu perlu menegur secara langsung, tetapi terkadang kita tuh kan nggak ada keberanian ya. Nah, itu bisa kita ungkapkan di secari kertas, kemudian bakar ya. Paling tidak itu merilis beban kamu. Gitu ya. Dalam hal pekerjaan, kamu coba ikut pelatihan ya dan dapatkan sertifikasi yang kamu butuhkan ya, terkait misalkan kamu sebagai profesional, orang tua otomatis parenting, atau kamu sebagai leader atau pemimpin ya, supaya kamu lebih mengetahui tentang apa itu otoritas atau kewenangan terkait dengan situasi kamu. Kemudian ciptakan kolase mental dari panutan yang baik. Jadi yang mana yang menjadi
panutan itu perlu kamu notice gitu loh ya, perlu kamu catat. Dan orang-orang yang memimpin dengan cara yang baik bisa kita bisa kita tiru gitu kan. Ciptakan gambaran yang jelas tentang otoritas yang kompeten, bertanggung jawab, menyenangkan, dan memberdayakan. Masuki peran itu dan jadilah pilar dalam komunitas dan keluargamu dengan percaya diri. Jadi kalau dalam keluarga kita mesti tahu apa yang menjadi kewenangan kita, dan orang-orang yang melampaui kewenangannya boleh kita tegur. Nah, tetapi kita pun juga mesti bertanggung jawab dengan peran kita, baik itu dalam satu community. Kalau community itu kan ya organisasi, circle pertemanan, kemudian di perusahaan ya teamwork gitu kan, dan keluarga. Dan itu mesti percaya diri. Makanya tadi disarankan ambil pelatihan kalau yang berhubungan dengan profesional kerja dan juga karir kamu. Oke, tantangannya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita mempunyai otoritas, berhati-hatilah gitu ya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan kita atas orang lain. Jangan sampai kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Gift buat kalian dimanapun kamu berada dalam perkembanganmu saat ini, inilah saatnya untuk mengambil langkah berikutnya, menaiki gunung kepemimpinan, pemberdayaan, dan pencapaian. Itu tadi, jika diperlukan ikuti pelatihan ya. Sama halnya dengan dalam hubungan percintaan, relationship, kita punya otoritas, pasangan kita juga punya otoritas ya, punya tanggung jawab masing-masing. Kita mesti komit bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewenangan masing-masing. Nah, seperti itu tadi, kalau misalkan ada yang salah, kita berhak untuk menegur. Tetapi jika kita merasa mungkin seseorang ini keras, kita tegur nanti malah jadi adu argumen atau perdebatan kusir gitu ya, debat kusir nggak penting yang hanya menguras energi, luapkan aja dengan cara kamu menulis kemudian bakar. Nah, itu salah satu ini cara ya. Oke, next aku mau menyampaikan pesan angka atau numerologi. Nah, oke, ada pesan dari angka 1, one, individualitas. Kamu telah menerima pesan ini, dan ini adalah kartu tindakan yang menunjukkan individualitas, kepemimpinan, dan keserbagunaan. Jadi ini relate dengan rumah ke-10 dalam astrologi yang berbicara membahas tentang kewenangan atau authority, salah satunya kita sebagai pemimpin. Pada dasarnya semua orang, semua dari kita, semua orang, semua manusia itu leader. Leader di tempat kerja, dalam keluarga, orang tua terhadap anak, dalam circle pertemanan mungkin, atau di saudara-saudara kita gitu ya. Apalagi ketika kita menjadi seorang owner gitu kan. Kartu ini menanyakan apa dalam hidupmu yang perlu diperhatikan saat ini. Kartu ini mendesakmu untuk berpikir menjadi diri sendiri. Kartu ini atau pesan angka 1 ini sering menunjukkan awal yang baru. Ini adalah waktu untuk memiliki keberanian dan waktu untuk bertindak ya, bukan berdiri diam saja. Tunjukkan keserbagunaanmu ya, segala macam bakat kamu, talent, lakukan sendiri dengan sebuah ide. Pengetahuan dan pemahaman adalah kata kunci ketika berusaha untuk mendapatkan tempat. Dalam hal ini mungkin ada
seseorang atau mungkin seorang teman yang mengharapkan bimbingan atau rencana dari kamu. Adalah menguntungkan bagimu untuk menyediakan diri dan menunjukkan kesediaanmu untuk membantu. So, kalau kita itu membantu orang lain, kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, pengetahuan, membantu menyelesaikan masalah ya, mencarikan solusi, jalan keluar, itu bukan tidak berarti terus bahwa keilmuan kita berkurang, tidak berarti terus bahwa kita ini apa ya istilahnya itu mengumbar atau sok gitu, bukan ya. Justru dari situ ketika kita bisa menjadi manfaat buat orang lain, vibrasi kita naik, kita merasa ada rasa bahagia ya yang muncul gitu ya, atau yang tumbuh. Dan ketika vibrasi kita naik, otomatis energi keberuntungan akan dengan mudah datang di kehidupan kita. Angka ini bergetar mengikuti nyala api berwarna merah ya, api ini. Setiap kali kamu membutuhkan sedikit bantuan, cobalah atau apa ya istilahnya menaikkan vibrasimu atau rasa optimis semangatmu, cobalah mengenakan warna nyala api ya pada pakaian atau shawl atau mungkin dari dasi atau sapu tangan ya. Api kan merah, orange terang, kuning terang gitu kan. Oke, kita lanjut. Pesan Romance Angel untuk percintaanmu hari ini ya. Wow, wedding, this situation involve married. Oke. Mungkin beberapa dari kalian memang sudah menikah, jadi situasi pernikahan sama masih pacaran itu jelas berbeda. Mesti menyadari, membuka pikiran bahwa dalam suatu pernikahan itu banyak pihak yang terlibat gitu ya, nggak cuman aku dan kamu, masing-masing keluarga, teman pasangan, yang terkait dengan pekerjaan pasangan, belum lagi kalau sudah ada anak. Nah, di sini kayak benar-benar memerlukan tingkat pengertian yang sangat tinggi gitu. Nah, buat kalian yang belum menikah, aku rasa di sini seseorang yang sudah saat ini bersama kamu ada kans gitu ya. Kalau hubungan kalian berjalan lancar dan memang nggak toksik ya, kalian bisa penuh pengertian ya, ini sangat mungkin hubungan kalian bisa sampai ke pernikahan ya. Dan juga ini adalah pesan bahwa ketika kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, di situ pun juga perlu kamu pahami bahwa masalahnya mungkin lebih kompleks gitu ya, dibanding kamu sama-sama belum menikah. Oke. Klaim energi positifnya, pesan positifnya ya, bahwa yang belum menikah di sini ada sebuah peluang kesempatan hubungan kalian bisa sampai ke pernikahan. Oke, kita lanjut. Bagaimana energi hari ini? Bagaimana energi hari ini? Okay. King of Pentacles, dimana hari ini kamu akan berdealing dengan energi maskulin yang usianya sudah matang, secara finansial sudah mapan juga, secara karir juga ya sudah mapan juga. Nah, mungkin standar kemapanan setiap orang berbeda ya, tentu saja ini sesuai dengan standar kalian masing-masing. Nah, dimana dia adalah seseorang yang royal, dia bertanggung jawab, apalagi secara materi ya, tahu akan kewajiban sebagai maskulin itu seperti apa. Kalau dalam pekerjaan, misalkan ini bos kamu atau pimpinan kamu, dia akan benar-benar membantu kamu hingga sukses. Bahkan untuk materi pun dia nggak keberatan gitu loh. Tentu saja materi yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, target kamu, pencapaian kamu. Intinya sih seseorang ini bertanggung jawab
hingga selesai gitu ya. Jadi nggak asal-asalan apa namanya di awal aja gitu. Nah, kalaupun ini klien atau customer yang kamu temui hari ini, dia adalah seseorang yang sangat mapan, bertanggung jawab, dan dia juga akan sangat berkomitmen. Apalagi secara materi dia sangat mapan, dia wealthy gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya klien atau customer yang secara finansialnya bagus, itu kan akan lebih mudah untuk kita untuk kita closing gitu kan, atau untuk kita tekuk gitu, dibanding yang misalkan maaf nih nggak ada duitnya, pasti kan alasannya aduh ini mbak belum cair, aku tunggu bulan depan gitu, aduh mas ini aku masih banyak kebutuhan yang lain bla 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 gitu. Nah tapi kalau memang dia ini duitnya ada, itu kan lebih menguntungkan ya bagi kita gitu kalau dalam hubungan pekerjaan. Oke, nah ini juga bisa energi bos kamu tadi ya, dia akan membantumu bertanggung jawab. Kemudian bisa juga ini energi pasanganmu, di mana pasanganmu akan bertanggung jawab secara materi, memberikan support finansial, ya sesuai dengan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai maskulin. Dia pun juga terlihat sangat royal. Kalaupun ini klien atau customer, mungkin kamu akan dapat tip atau tip lebih gitu ya, dapat tip, mungkin dapat bonus ya, atau dapat ucapan terima kasih. Oke, dan ini juga bisa energi kamu sendiri ya, tidak ada gender di sini, energi aja feminim dan maskulin, dimana hari ini secara finansial kamu ada gitu ya, dapat ada keuangan masuk ya, yang mana ini bisa kamu gunakan sebagaimana ya apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Misal kamu harus biayain keluarga, mungkin anak, mungkin orang tua gitu, atau mungkin kamu punya tanggungan-tanggungan yang lain. Nah ini bisa kamu selesaikan. Oke. Six of Wands tentang pencapaian. Ada target yang kamu capai, ada prestasi ya, prestasi kemenangan, atau jika kamu mengikuti kompetisi, kamu bisa memenangkan kompetisi tersebut ya. Ini juga bisa tentang apa yang kamu rintis, kerja keras kamu hari ini membuahkan hasil ya. Hasilnya apa? Kesuksesan. Nah, ini juga bisa tentang dimana akhirnya kamu bisa melewati situasi sulit ya, entah itu karena lagi ada masalah, atau kamu lagi butuh solusi, atau bisa juga sempat ada halangan atau hambatan yang kamu temui. Intinya endingnya sukses ya, kemenangan. Oke. Knight of Pentacles. Aku rasa beberapa dari kalian ada yang lagi merencanakan perjalanan, atau juga bisa memang ada suatu big plan gitu ya, rencana besar. Bisa terkait dengan pekerjaan, relationship, terkait dengan kamu dengan seseorang, atau terkait dengan keuangan. Nah, di sini hari ini bisa jadi kamu masih akan diem, tapi bukan berarti diem nggak melakukan apa-apa, tapi kamu benar-benar menyusun, merencanakan dengan baik ya, berpikir panjang bagaimana untung ruginya, segala kekurangan dan kelebihannya. Intinya sih ketika kamu mau bertindak, kamu nggak mau terburu-buru. Benar-benar kamu pikirkan dengan matang. Bahkan ketika kamu ingin melakukan perjalanan, kamu nggak buru-buru asal berangkat gitu ya. Kamu benar-benar merencanakannya dengan matang. Oke, kita lanjut lagi ya. Knight of Swords. Nah, jika di sini kamu ada rencana besar, nah di Knight of Swords ini, hari ini memang ada sebuah target yang mesti kamu kejar atau kamu selesaikan ya.
apa report atau laporan kah, target tentang sesuatu kah gitu ya, atau hari ini kamu apa ya istilahnya, banyak aktivitas dan kamu kayak mesti ke beda-beda tempat pada satu waktu gitu. Tapi kalau dari gambaran Knight of Pentacle, kalau untuk perjalanan jauh kamu benar-benar merencanakannya dengan matang gitu. Tapi kalau untuk yang activity kamu hari ini ya, kamu kayaknya memang harus ke beberapa tempat dalam waktu cepat satset gitu ya, atau kayaknya juga misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang belum kelar ya, kamu kayak hari ini aku mesti gerak cepat, aku mesti selesaikan. Makanya ending di sini Six of Wands ya, tentang pencapaian, keberhasilan, kesuksesan, dan bisa melewati situasi sulit. Oke, ada Moon. The Moon ini energi zodiak Pisces. So mungkin kamu berzodiak Pisces atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces gitu. Intuisimu sangat kuat dan bisa juga kamu mendapatkan firasat dari mimpi, tetapi kamu pun juga tidak bisa melepaskan diri dari rasa overthinking. Ya, mikir kerjaan nanti gimana, biaya sekolah anak mungkin, bayar angsuran rumah mungkin, mobil, karir ke depan bagaimana, apakah tabunganku cukup, terus pasanganku ini apakah beneran serius kah, setia kah gitu. Overthinking itu ada banget gitu. Nah, karena itu intuisimu kuat, jadi sebaiknya lepaskan rasa overthinkingmu. Nggak perlu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. So atau ini lebih ke overthinking sih ya. Jadi fokus aja dengan apa yang mesti kamu hadapi hari ini. Fokus aja target kamu hari ini apa ya. Melaksanakan segala rencana kamu hari ini itu apa gitu. Jadi supaya nggak berpikir kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian hindari tersulut emosi, karena itu bisa memicu percekcokan ya kamu dengan seseorang. Contoh kecil nih, misalkan kalian lagi ngantri gitu ya di tempat umum. Nah, kalau kalian nggak sabar-sabar, terus mungkin ada orang lain yang mungkin punya attitude yang kurang baik, bawaannya marah aja, jadi kamu nggak beres ngantri, malah berantem sama orang itu. Nah, itu contoh kecil sih. Atau misalkan nih dengan pasangan ya, misal mungkin dia slow respon atau dia belum menghubungi seharian. Nah, ini kalau misalkan kamu terlalu overthinking, ujung-ujungnya emosi, khawatirnya nanti malah curiga, menuduh, terus jadinya berantem. Padahal awalnya nggak ada masalah apapun gitu loh. Oke. Yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Ya. Bagaimana vibrasimu hari ini? Oke, yep. It's okay to feel what you need to feel. Tidak apa-apa untuk merasakan apa yang perlu kamu rasakan. Ada banyak informasi di luar sana bahwa merasakan dengan cara tertentu dapat mewujudkan hambatan dalam hidup. Tetapi penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita sedang mengalami pengalaman sebagai seorang manusia. Ketika kita menyangkal apa yang sebenarnya kita rasakan, kita melemparkan emosi tersebut ke dalam ruang bayangan kita, dan emosi tersebut tetap mempengaruhi kita. Tetapi karena kita tidak menyadarinya, emosi tersebut dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada yang kita harapkan. Hari ini semesta mendorongmu untuk tahu bahwa tidak apa-apa untuk merasakan apapun yang perlu kamu rasakan. Satu-satunya cara untuk mengatasi perasaan adalah dengan merasakannya. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri karena merasakan sesuatu. Nah, ini jadi sinkron dengan forgiveness, memaafkan diri sendiri.
Sebaliknya, perlakukan dirimu dengan baik dengan menemukan tempat yang aman untuk mengekspresikannya dengan jujur. Biarkan perasaan itu muncul ke permukaan dan lepaskan. Kemudian, kamu dapat mulai mengambil langkah-langkah tindakan untuk bergerak menuju apa yang ingin kamu rasakan. Ketahuilah bahwa semesta akan mengirimkan dukungan di sepanjang jalan, ya. Vibrasimu hari ini, saya membiarkan diri saya merasakan apa yang perlu saya rasakan. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Dan buat kalian yang ingin membeli atau memiliki kartu-kartu yang aku gunakan di video ini, kalian bisa cek aja di produk yang aku sematkan. Just langsung check out ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you. Bye-bye.